jauh hari dulu saya sidak di dinas UMKM itu yang didata itu rata-rata sektor industri, perdagangan tidak, pertanian tidak, pariwisata tidak, usaha mikro kecil menengah. Dia tidak bicara sektor, tetapi bicara sizing ukuran. Ya, masalah ukuran. Mikro itu modalnya sekian sampai sekian itu namanya mikro, sekian sampai sekian kecil. Maka saya berpikiran dinas UMKM itu dirubah jenenge, perindustrian saja atau kalau koperasi lah. Koperasi itu kan hanya bentuk badan hukumnya saja. Koperasi ono koperasi simpan pinjam, ono koperasi produksi juga ada, koperasi perdagangan ada. Mengembangkan koperasi, kenapa kok sing ngurusi ning dinas koperasi UMKM? Kok perdagangan ora, padahal itu koperasi perdagangan. Ya kas bandel itu ya. Bisa sih Pak, tapi kan di kabupaten yang lain RKB-nya itu hidup rumah kreatif, sehingga kita bisa scale up. Dan itu kan rata-rata pembiayakan mandiri dari PKBL atau CSR. Kalau mengandalkan dinas, ya kemarin sudah tanyakan ya kendalanya tadi rano danane Mas. Tak training gratis ya Bu, perawani Mas. Tapi anu Pak, besok setelah itu besok ada fit and proper test kepala dinas ya Pak ya? Ya pasti ada. Fit and proper test itu pasti ada. Fit and proper test untuk seluruh kepala dinas yang ada di Bantul. Oke, pas. Joli. Ya pasti ada. Itu nanti anak muda pada nggak suka. Malah itu jadi semacam co-working space tapi sih gede. Oke, sepakat. Kalau stiker nanti positif memang dibangun provinsi, saya sudah lihat mappingnya. Itu nanti semua harus bis besar itu nggak bisa masuk kota, hanya bisa masuk Palembang, terminal Serangan itu aja. Semuanya akan masuk ke pintunya di stiker. Dan kalau ini tadi dapat bocoran sedikit tentang kerajinan, memang nanti di situ akan ada konter-konter kerajinan model berbusa. Tapi karena terminalnya di situ, terminal khusus bis wisata. Kemudian kalau masuk kota nanti akan disediakan semacam damri untuk masuk kota. Satu modal, dua sumber daya manusia. Orang-orang yang tidak berpengalaman, jangan dipaksa. Biar investor-investor yang memang core bisnisnya itu di situ, silakan masuk kan. Tapi mungkin bisa dicek di Dinas Kelautan. Kemungkinan kalau saya sih merabanya pasti ada program yang dimana kita nggak bisa ngakses, tapi kalau ngakses mungkin SDM-nya yang tidak punya kompetensi. Karena kalau saya lihat di situ ada potensi, saya aja bisa melihat, apalagi Dinas Kelautan Pak. Hanya mungkin tidak dibina atau dibinasakan. Enggak ada Pak? Wah ya wis. Bener lagi wis. Padahal lautnya banyak Pak. Ya, laut ada, tetapi itu cukup diambil di dinas pertanian. Dalam bidang itu ada bidang kelautan dan perikanan. Oh iya. Apa itu katanya? Apa? Yang nelayan. Jargon ya. Oh. Ya. Apa itu? Yang jargonnya Sultan itu titik-titik dagang layar. Jadi Bantul itu mungkin karena gunungan lautnya terlalu besar, budaya nelayan, budaya bahari itu belum tercipta. Berbeda dengan pantai utara.
sulit mencari, padahal potensi ikannya cukup besar, tapi daya melautnya masih rendah. Enggak, nek golek iwak ning Bantul gampang, mestinya sekedar-biyen budaya baharinya kuat. Oke, berarti dari budaya kita sudah kelihatan. Ya beda karo daerah Pantura ya, mulai Tuban, Rembang, Demak, Kendal, semuanya melaut. Karena mudah mencari, tantangannya tidak besar. Tapi di Laut Selatan, ya kegulung ombak. Pantainya budayanya mistis. Dan sejak dulu tidak ada sejarahnya, sejak zaman Wisata Sultan mistis. Agung Budaya tidak udah ada mistis. sejarahnya. Kita nggak punya sejarah, tidak punya sejarah budaya bahari. DIY itu nggak punya. Kemudian coba DIY bikin pelabuhan namanya Tanjung Adikarto, gagal total. Berapa ratus miliar sudah diinvestasi. Oh iya. Gagal. Jadi sarana fisiknya itu, barrier-barriernya itu kehantam ombak rusak. Oke. Teknologinya ditemukan tepat. Kalau ini saya jadi kepo Pak, besok kalau 100 hari pertama Pak Anies mau Ya hal-hal yang mungkin kita lakukan karena periodenya kan pendek kan. Iya, 3,5 tahun paling efektif Iya. Pak. Iya. Ya langsung ini ya, Ya, pemilu hal-hal presiden yang itu. kita anggap prioritas top itulah yang akan kita kerjakan. Kalau untuk UMKM, UMKM kita ingin memperkuat BUMDes. Jadi BUMDes kita itu kan yang sehat hanya beberapa saja. 2015 Pak. Punya saya termasuk ya. Harus ditemukan core bisnis yang tepat, yang tidak banyak bersaing dengan masyarakat. Saya tidak setuju kalau BUMDes ini menggawe persewaan tenda, masyarakat itu suka. Oh iya. BUMDes kok bikin membuka warung kelontong di masyarakat sudah banyak, pasti kalah. Saya pastikan BUMDes itu Kan kalah. aku kan setuju kan awal. Fotokopi nggak? Nah, Jadi grosir harusnya. BUMDes itu seperti yang dilakukan oleh Panggung Harjo itu bagus. Mengolah limbah, mengolah sampah, kemudian memanfaatkan tanah kas desa untuk tempat wisata. Ya kira-kira Tapi itu Pak sektor pariwisata lah. Iya, itu kepala desanya belum visioner itu Pak. Jadi BUMDes itu lebih banyak ke lingkungan dan pariwisata. Jadi kan kita itu yang kita pikirkan kan bukan kinerja ekonomi BUMDes saja kan, tapi kan masyarakat juga. Efek dominonya. Nah, maka harus dicari core bisnis yang tidak banyak bersaing dengan masyarakat. Apa itu? Yang memanfaatkan kas desa karena masyarakat tidak punya. Caranya piye? Salah satunya Koyo Panggung Harjo dan beberapa desa yang punya kas desa dengan view yang bagus, pinggir-pinggir sungai yang bisa diolah, bahkan bisa menyediakan tempat kuliner bagi masyarakat. Kalau untuk UMKM-nya, Udah ya, UMKM kan kita lihat sektor UMKM-nya apa? Industri, perdagangan, pariwisata. Kekuatan kita itu kan di industri kreatif. Nah, industri kreatif ini kan sudah terbukti
Hanya saja bagaimana eksportir besar itu bisa bermitra dengan yang kecil-kecil itu. Karena yang kecil-kecil itu enggak apa namanya, enggak mampu dia merobos pasar ekspor. Supplier. Plasma, inti plasma. Oh, iya. Ini plasma, iya.